Umat Maya Katolikpedia, ayo nongkrong bareng di program terbaru Katolikpedia, yaitu Berkat Mini, akronim dari Berita Katolik minggu ini. Selama sepekan terakhir, kita merayakan Pekan Suci. Kita mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus makan terakhir bareng murid-muridnya, Yesus disalibkan, lalu menang atas maut dalam peristiwa kebangkitan. Selamat Pesta Paskah untukmu semua, saudaraku. Seperti biasa, sebelum kita tengok ke belakang, untuk mencatat peristiwa Katolik yang terjadi selama Pekan Suci, silahkan subscribe channel Katolikpedia terlebih dahulu. Dan setelah menonton nanti, Anda perlu membagikan video ini agar berita-berita baik terus menginspirasi hari-hari hidup kita. Berkat mini pertama. Aktor sekaligus produser Amerika, Mark Wahlberg, mengunggah sebuah video singkat berisi ucapan selamat merayakan Minggu Palma untuk semua umat Katolik di akun Instagram miliknya pada Minggu 5 April 2020. Happy Palm Sunday, everybody. Just thinking about everybody. We still have faith. We have each other. Dalam video singkat itu, pria bernama lengkap Mark Robert Michael Wahlberg dan istrinya, Rhea Durham, mengatakan, "Selamat Hari Minggu Palma untukmu semua. Kita masih memiliki iman. Kita memiliki satu sama lain. Jadi, mari kita tetap kuat. Tuhan memberkati kalian. Sayang kalian semua." Dan istrinya menimpali, "Tuhan memberkati kalian." Wahlberg dibesarkan dalam keluarga Katolik dan beberapa tahun terakhir secara terbuka menyatakan imannya kepada publik. Istrinya adalah model sukses dan menjadi Katolik pada tahun 2009, tepat sebelum pernikahan mereka. Pasangan ini dikaruniai 4 anak. Berkat mini kedua. Pedang Malaikat Agung Santo Michael dikeluarkan dari tempat biasanya disimpan, tempat ziarah Monte Sant'Angelo, Italia, pada Minggu 5 April 2020. Dalam tradisi Gereja Katolik, pedang Santo Michael dipercaya mampu menghalau wabah penyakit. Mengingat pandemi virus corona yang kian mengancam keberadaan manusia hingga hari ini, Gereja Katolik merasa perlu meminta perlindungan dari Santo Michael untuk menghalau wabah mematikan ini. Di masa lampau, pedang Malaikat Agung Santo Michael pernah dikeluarkan pada 1656 untuk melawan wabah yang melanda hampir semua kota Roma dan menelan korban hingga 300.000 orang. Sejak saat itu, pedang tersebut tidak pernah dikeluarkan lagi hingga hari Minggu kemarin. Mengapa Gereja Katolik percaya pedang ini bisa menyembuhkan? Begini ceritanya. Pada tahun 590, wabah hebat menyerang Roma. Paus Gregorius Agung memimpin sebuah arak-arakan melintasi jalan-jalan kota Roma sebagai silih atas dosa dan mohon pengampunan. Di makam Hadrian yang sekarang berdiri Monte Sant'Angelo dekat Basilika Santo Petrus, Malaikat Agung Santo Michael menampakkan diri dan menyarungkan pedangnya sebagai tanda berakhirnya wabah. Pasca penampakan, wabah pun berhenti. Maka Paus Gregorius Agung membangun sebuah kapel di puncak makam Hadrian dan mendirikan patung besar Santo Michael yang masih ada sampai sekarang. Berkat mini ketiga. Superior General the Society for American Mission, Pastor Antonio Porcelato mengatakan, Pastor Pierluigi Macalli, seorang imam yang diculik di Afrika pada September 2018, masih hidup. Hal ini diketahui dari sebuah video yang sengaja dirilis oleh para penculiknya. Diduga, Pastor Pierluigi masih berada di Mali di tangan para penculiknya. Berita ini memberi kita kegembiraan dan harapan. Namun, kita semua harus tetap berhati-hati. Ini adalah informasi yang harus ditangani dengan sangat hati-hati, ujar Pastor Antonio Porcelato. Ia bersyukur bahwa kabar tentang keberadaan Pastor Pierluigi muncul tepat di awal Pekan Suci. Tarekatnya sedang bekerja keras mencari cara untuk membebaskan imamnya itu dari tangan para penculik. Berkat mini keempat. Bapak Suci Fransiskus mengumumkan komisi baru di lingkungan Vatikan untuk mengkaji kemungkinan adanya diakon perempuan dalam Gereja Katolik. Komisi ini disampaikan melalui buletin yang diterbitkan oleh Kantor Pers Vatikan pada Rabu 9 April 2020. Terbitan tersebut menjelaskan, belum lama ini Paus Fransiskus beraudiensi dengan Prefek Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kardinal Luis Ladaria, untuk membicarakan pembentukan komisi baru tersebut.
Lantas diputuskanlah nama-nama yang masuk dalam komisi ini. Komisi ini diisi 12 orang dengan posisi seorang ketua, seorang sekretaris, dan 10 anggota komisi. Mereka yang masuk dalam komisi ini bergelar profesor. Yang lebih menarik adalah ke-12 orang ini berasal dari berbagai negara dan 5 diantaranya perempuan. Sejak awal masa kepausannya, Paus Fransiskus dikenal sebagai paus yang memberi peluang sangat banyak kepada perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di lingkungan Vatikan. Tentang siapa saja yang masuk dalam komisi ini, silahkan klik link di kolom deskripsi. Berkat mini kelima. Kardinal asal Burkina Faso, Kardinal Philippe Ouedraogo, adalah uskup pertama di daratan Afrika yang terpapar COVID-19. Menjalani pemeriksaan pada 28 Maret 2020, Kardinal ini tahu bahwa ia terjangkit virus corona 2 hari kemudian. Saat ini ia dirawat di Rumah Sakit Ouagadougou, Burkina Faso. Dalam sebuah tulisan yang ia tulis di ranjang perawatannya di rumah sakit, Kardinal Ouedraogo mengatakan bahwa ia mendedikasikan sakitnya untuk 3 wujud khusus, yakni untuk semua pasien COVID-19 di seluruh dunia, untuk semua pembunuhan dan kekerasan di Burkina Faso agar segera berakhir, dan untuk perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi di Burkina Faso. Selama beberapa waktu terakhir, kelompok militan di negara itu melakukan macam-macam serangan, pembunuhan, dan penculikan yang menyebabkan pengungsian di negara itu meningkat tajam. Banyak gereja, sekolah, dan biara yang menjadi target serangan kelompok militan ini. Banyak romo, suster, juga umat Katolik yang diculik dan dibunuh. Menurut UN, sekitar 4.000 orang terbunuh di wilayah itu pada tahun 2019 dan lebih dari 950.000 orang mengungsi secara internal karena konflik di Burkina Faso, Nigeria, dan Mali. Berkat mini ke-6. Pada Kamis petang 9 Maret 2020, bertepatan dengan perayaan Kamis Putih, Keuskupan Atambua menggelar prosesi Sakramen Maha Kudus mengelilingi kota Atambua. Selamat malam saudara. Sekarang kami akan berarak keliling kota Atambua ini. Kita akan membawa prosesi Sakramen Maha Kudus, memberkati kota ini. Juga akan kita iring lewat doa-doa dan juga lagu-lagu adorasi. Kita akan mengelilingi kota ini dengan Sakramen Maha Kudus. Dan umat diharapkan agar tidak keluar rumah, tetapi bisa membakar lilin di rumah masing-masing, di depan rumah, untuk juga mengambil bagian dalam prosesi ini. Atambua adalah ibu kota Kabupaten Belu yang berada di Pulau Timor dan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Prosesi yang diinisiasi oleh Tim Komunikasi Sosial Keuskupan Atambua dan Kominfo Belu itu bertujuan mendoakan dan memberkati kota Atambua di tengah wabah virus corona. Seperti di banyak keuskupan di Indonesia, selama Paskah 2020, Gereja Katolik Keuskupan Atambua juga menerapkan misa online. Berkat mini ke-7. Uskup Keuskupan Agung Turin, Monsinyur Cesare Nosiglia, memimpin doa di depan kain kafan yang diyakini oleh umat Katolik sebagai kain yang digunakan saat penguburan Yesus. Dan pada kain kafan tersebut terdapat gambar seperti seseorang yang terbaring dengan luka siksaan. Selama ini, kain kafan tersebut disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Doa bersama di depan kain kafan tersebut berlangsung pada Sabtu Suci, 11 April 2020 dan disiarkan secara online melalui sindone.org dan halaman Facebook Keuskupan Agung Torino. Paus Fransiskus mengapresiasi langkah Monsinyur Nosiglia yang mengambil langkah positif untuk membuka kain kafan tersebut dan disiarkan kepada publik melalui media online. Dalam suratnya kepada Monsinyur Nosiglia tertanggal 9 April 2020 lalu, Paus Fransiskus menulis, "Saya sangat menghargai gerakan ini dan saya juga bergabung dengan doa Anda. Kita juga melihat banyak saudara kita yang sakit, terlebih mereka yang sendirian dan kurang dirawat. Kita berdoa bagi korban perang dan kekerasan, perbudakan dan penganiayaan. Kita merenungkan dalam kain ini ikon Yesus yang disalibkan, wafat dan bangkit. Kita percayakan diri kita kepadanya. Yesus memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan dengan iman, harapan dan kasih, dalam kepastian bahwa Bapa selalu mendengarkan anak-anaknya yang berseru kepadanya." Tulis Paus Fransiskus.
Demikian berita Katolik minggu ini, disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komen, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.